biasa, pagi-pagi keliling sawah, padi organik saya sudah menuju arah keberhasilan. Varietas barunya juga nanti di launching. Kita punya laboratorium pertanian yang bisa menghasilkan bibit yang berkualitas tanpa menggunakan anggaran negara. Dan ini suasana pagi. Kita pagi hari ini ngasih makan ikan dulu ya. Jangan kita aja yang makan, ikan harus makan. Makannya harus cukup, dia harus punya kadar protein yang baik, dan makanan ikannya harus berkualitas. Agar apa? Agar nanti ikannya dikonsumsi juga dalam keadaan berkualitas tinggi. Ikan senang di sini. Sudah punya tempat dia tidur. Dan mama tuh rajin loh. Di sawah-sawahnya dia bikin seperti ini, dikasih kain putih, jadi apa ya, lebih beraura. Ini kan baru ditanam sekitar 2 minggu ya, harus dikasih makan yang baik. Wow, tumbuh ya. Dalam bulan ini banyak peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di negeri ini. Ada peristiwa anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menganiaya anak petinggi BP Ansor, yang di situ terlihat ada sebuah kehidupan yang relatif mewah untuk ukuran seorang pegawai negeri atau seorang ASN. Dan bagi kita kan hal yang seperti itu sudah jadi pemandangan biasa yang sering kita dengar. Hanya secara kebetulan saja mungkin anak membawa petaka karena perilaku anaknya tersebut, sehingga orang tuanya menjadi terkorek seluruh kekayaannya. Nah, karena terkolek seluruh kekayaannya menjadi sorotan publik yang akhirnya kemana-mana melihatnya. Padahal kalau anaknya nggak dikasih motor gede, nggak dikasih fasilitas yang terlalu luas, mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi. Ya itulah anak. Anak itu bisa membawa berkah dan bisa membawa musibah kalau kemudian anak itu tidak sesuai dengan harapan. Dan kalau persoalan itu juga tidak menjadi jaminan orang tuanya baik, anaknya baik. Tidak juga. Atau orang tuanya uangnya nggak baik, anaknya nggak baik, nggak juga. Kadang seorang anak seringkali berperilaku berbeda dengan orang tua. Kita tidak usah nyalahin siapa-siapa. Tapi yang jelas dari peristiwa itu bapaknya menjadi terbawa-bawa. Kalau nggak ada peristiwa itu mungkin orang nggak jadi sorotan. Nah pertanyaannya adalah kalau tidak ada peristiwa itu, pejabat tersebut tidak jadi sorotan, lantas kalau ingin jadi sorotan harus selalu ada peristiwa. Lantas kalau ada sesuatu yang tidak wajar harus ada peristiwanya dulu, kan sebenarnya enggak. Gitu loh. Artinya bahwa segala sesuatu harus berjalan berdasarkan sistem, bukan berdasarkan peristiwa. Jadi kita ini sistem belum jalan. Jadi kalau ada sebuah peristiwa baru menjadi sorotan banyak pihak dan baru semua orang bergerak. Kalau tidak ada peristiwa, ya tidak ada pergerakan itu, tidak ada sorotan itu, tidak ada tindakan itu. Nah ini problem di kita ya. Nah, kemudian yang baru-baru ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda pemilu karena KPU dianggap melanggar dengan tidak menetapkan Partai Prima menjadi peserta pemilu. Intinya kan itu. Artinya dianggap ada sebuah mekanisme yang terlanggar yang berdampak pada penundaan pemilu. Ini lebih aneh lagi gitu loh. Pengadilan Negeri memutuskan penundaan pemilu. Nah, problem lagi. Betapa di Republik ini setiap orang itu berjalan sendiri-sendiri. Setiap pikiran itu diekspresikan berdasarkan kepentingannya sendiri-sendiri. Rule of law-nya tidak berjalan. Bayangin loh. Jadi yang aneh-aneh ini banyak banget gitu loh. Yang aneh-aneh ini banyak banget. Kemudian
Kok bisa? Pertanyaannya kan? Kok bisa ya? Gitu loh. Kok bisa peristiwa itu terjadi? Nah, itu pertanyaan kita, kok bisa ya? Kok dilakukan oleh siapa sih? Oleh orang-orang pintar. Jangan mereka, orang-orang yang ngerti hukum. Karena mereka pintar ngerti hukumlah, dia bisa melakukan sesuatu, produk hukum yang menimbulkan kebingungan publik dan kekacauan tata negara. Inilah negeri ini. Semoga kita ke depan menuju arah yang jauh lebih baik, menuju perbaikan hidup yang jauh lebih bermutu, dengan semua orang berarah pada satu hal deh. Negeri ini harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Negeri ini harus mengarah pada upaya perbaikan ekonomi masyarakat. Negeri ini harus mengarah pada upaya pencerdasan masyarakat. Itu loh. Ini yang semua orang harus punya kesadaran itu. Sehingga kalau setiap pagi saya selalu ngajak, saya kan hari ini relax tinggal di kampung, ngajak kepala desa di tempat saya tinggal untuk keliling. Sebenarnya saya lagi ngajarin sama dia. Nih Anda tanggung jawab Anda. Ini lakukan ini. Karena sekarang itu pejabat-pejabat itu hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin pemerintah yang di dalamnya menyerap anggaran, bukan pada upaya untuk melakukan perubahan terhadap kehidupan masyarakat sehingga negeri ini rakyatnya itu sejahtera sejajar dengan negara-negara lain. Ya, kita mau jalan lagi. Mereka tuh ikannya bahagia dikasih makan, yang ngasih makan di kampung-kampung salah satu pengganggu kayak gini, mengangkut motor di luar standar. Orang-orang di desa gaya sudah seperti orang-orang di kota, lupa pada apa produksi pedesaan. Tradisi berjalan kaki sudah hilang. Ini bayangin nih loh, saung bersih, hangat. Ya. Kang sayur teh mana rumahna? Pak, tukang sayur di Bumi di mana? Oh? Oh, mana rumahnya? Udah punya perumahan. Di mana? Di Cibogo. Kenapa ngambil perumahan? Kata orang tua kalau mau ini jangan ngontrak di perumahannya juga ngontrak dulu Pak, pengen mandiri. Oh, hebat. Jadi semenjak kawin nggak tinggal di orang tua. Semenjak kawin langsung ngontrak. Asalnya ngontrak. Terus akhirnya ngambil perumahan. Jadi sudah punya rumah sendiri. Cicilan berapa tahun lagi? 15 tahun. Oh ya lumayan lah, tapi kan punya pekerjaan tetap. Iya. Oh,
Jadi semenjak kawin tidak pernah tinggal di mertua. Mertua. Sekarang suruh di sini tuh karena ada Pak. Oh, sekarang tinggal di sini karena kakek neneknya sudah sepuh, tidak ada yang ngurus. Jadi mau tinggal di sini. Ini rumah kakek nenek apa rumah orang tua? Oh, mamahna masih ayah? Tuang sayuran yang bisa apa yang Mama dagang sayur oge. Jadi ieu mah turunan sayur, pengen kan si gangkol bangetna. Oh, jadi ini teh rumah kakek yang sudah dibeli oleh mama. Jadi kalau karakter jadi saudagar turunan dari mama. Saudagar loh, jangan salah. Waduh, hebat anaknya langsung minta salam. Waduh, namanya siapa? Namina saha? Asia. Namanya siapa tuh bapaknya tuh? Nah, mamah nada. Ada Pak. Coba panggil. Oh. Ini nyonyanya. Waduh. Salaman dong. Ya nggak apa-apa, ya kan? Belum mandi, saudagar. Oh ini teteh, teteh aslinya mana teh? Subang. Subangnya mana? Sini sini teh. Oh jangan malu, teteh punya suaminya keren. Sini sini. Nah sini tetehnya. Ah. Waduh, kenapa di masker? Enggak, belum mandi. Ya nggak apa-apa, apa kaitannya di masker sama belum mandi? Oh, nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak sini aja, di sana aja. Ya kan ini kan pelajaran bagi banyak orang. Bayangin, orang lain banyak laki-lakinya nganggur, ya kan? Tapi nggak mau melakukan apapun. Ini laki-laki suaminya sudah kerja, walaupun ya gajinya 3,4 ya. 3,4 masih mau jualan sayur. Ya kan? Tinggal tetehnya aja di rumahnya harus lebih rapi rumahnya. Ini kritik nih saya. Jangan sampai tetehnya di rumahnya nggak rapi gitu loh. Nikah sejak kapan? Enggak, saya nanya sama istrinya. 2014. 2014. Nah, nikah sama istrinya 2014. Ya. Nikah langsung tinggal di kontrakan. Ke Karawang. Kayak aset pabelit. Dulu kan di Karawang kerja. Oh, dulu pernah kerja di Kerawang. Di mana? Di Century Baterai, DS Baterai, Kenapa pindah ke sini? Berarti gajinya di sini lebih kecil dong. di sekolah. Oh, kerjanya kontrak. Kontrak berapa tahun? Pertama di GS cuma 1 tahun, langsung ke IC 1 tahun, di Info Baterai 2 tahun, Ke baterai 2 tahun terus? terus pulang Pak. Ya, umur kan udah nggak di Karawang udah nggak Berat. ya, Emang umur berapa sekarang? 30 Pak. 30. Ketemu sama si tetehnya, teteh ketemu sama si Aja di mana? Di Subang. Kenalin. Dikenalin. Dikenalin sama Teman. teman. Ya. Akhirnya mau nikah sama dia. Wah, terus habis itu tinggalnya di Kerawang kontrak. Ya. Habis bener nggak semenjak nikah nggak pernah tinggal di rumah mertua? Ya. Cuman kemarin-kemarin doang. Bukan. Nikah di mana waktu nikah? Di sini, di sana. Di rumah orang tua. Ya. Di Subangnya mana? Di Binong. Binongna mana? Aduh, salah. Ngus gitu we, itu tadi meneh setting Subang segala Binong mah Binong we. Binongna mana? Tanjung Tanjung Salem. Tanjung Salem. Nikah di Tanjung Salem. Nanggap naon, nanggap organ, nanggap golek, nanggap jaipongan. Nginep di mertua berapa lama? Dulu berapa ya? Nggak tahu, lupa. Ada sebulan? Kemudian 4 bulan. 4 bulan nginep di mertua. Terus bawa ke Karawang. Habis itu dibawa ke tempat kerjaan. Ya. Kontrak di Kerawang. Ya. Habis di Kerawang, Terus kan dia habis kontrak tuh. Langsung ke sini ke perumahan, ngambil perumahan. oh itu ngambil perumahan masih kerja di Kerawang. Enggak, dari Subang. Oh, udah pindah kerja. Pabrik ban. Udah pabrik ban mana? Pabrik ban polisi udah ada Kepoti. Oh, pernah kerja di pabrik ban. 2 tahun habis kontrak juga Pak. Habis kontrak. Kesini. Ini masih kontrak juga di sini. Enggak, 3 bulan karyawan Pak. Ini sudah langsung karyawan di GDA. Ya. Kemudian ngambil perumahan di Subang. Di Subang waktu
pabrik ban, masih dikontrak di pabrik ban. Tipe 36. 36. Ya tipe 36. Lumayan luas. Tanahnya berarti 60 meter. Iya, Pak. Ya lumayan lah. Desian teu juri kena. Kita. Isian juga nama. Gosya. Kosong. Kosong, Pak. Kosong karena pindah ke sini. Terus kemarin dikontrakin, tapi nggak lama Pak, yang kontrak pada bocornya rumahnya. Oh, jadi tadi kadel lila mungkin rusak. Ya. Yang atas. Akhirnya pindah di sini. Nya mending kena cicing di dia daripada di perumahan mah. Nges pugu dagang sayur anu nganjuk teu mayar kan? Anaknya 3 di sini, Teh. Ini Teteh kan suaminya kalau malam kerja, siang jualan sayur, enggak kasihan. Kasihan. Terus suka ngelarang nggak? Suka, cuman kata dia gimana lagi katanya. Teteh ngelarangnya gimana? Ya udah kata capek. Heeh. Kalau itu mah udah nggak usah. Kalau capek mah nggak usah. Tapi dianya mau terus. Iya, Hebat dong punya suami pekerja keras. iya alhamdulillah. Nah, kalau Teteh tidak kehilangan malam, sering ya kehilangan malam ya kalau lembur malam ya. Ya bisa merenya kalau kerja kan jam 10. Berangkat dari sini berarti jam setengah 10. Setengah jam kan? Oh bisa lah menyempatkan dari jam 7 sampai jam 9. Gitu. Manajemen keuangannya bener asetnya udah nambah? Tanah doang. Tanah. Iya. Kebutuhan Teteh sudah merasa cukup? Ya alhamdulillah cukup-cukupin aja Pak. Cukup gajinya 2 loh. Gaji tukang sayur dan gaji pabrik. Alhamdulillah cukup. Cukup. Mau nambah anak lagi? Enggak. Oh enggak, dikira mau nambah. Tapi bikin masih? Tapi gaya dari dulu, gaya gaul dari dulu. Udah gayanya. Iya kan, keren lah. Gitu. Hah? Kopnya berhenti sobat. Tapi lebih bagus rambutnya aja dikatasin, kasih cat. Lebih keren. Ya kan? Berarti sekarang istrinya belum mandi. Suaminya udah mandi belum? Belum juga kan, dua-dua palingan aing bau naon keluarga kan mandi di tadi. Kali ke pasar. Oh iya, ini ke pasar ini pasti bau bawang, bau daging, bau asin, bau peda, bau jengkol. Teteh kenapa belum mandi? Ini Apa kaitannya mandi sama anak? nggak ada yang gituin Pak. Hah? Nggak ada yang nyelangin, ini yang nggak bisa diem. Nggak bisa diam, titipin ke tetangga sebentar. Nggak mau. Terus nggak mau sama oh nggak orang. mau. Nggak mau sama orang. Nah, jadi harus nunggu si akangnya. Iya. Nanti si akangnya pulang, dipegang dulu anaknya, baru teteh mandi. Harusnya si akang Biasanya pulang juga. teteh udah mandi wangi teh. Biasanya juga ini nanti ngegosok dulu tadi tuh nyetrika. Oh. Jadinya nggak sempet mandi, biasanya udah mandi. Oh, tapi itu penting, yang penting mah duit tuh, mah ketinggalan. Peduli pemajikan can mandi, yang penting mah duit. Usianya beda berapa? 3, 3, 2. 2 tahun. Akang berapa? 30 kelahiran 92 Pak. 30 kelahiran 92. Teteh? 28. Berarti nikahnya udah berapa tahun? 9 tahun. Berarti nikahnya waktu umur 21. Iya Pak. Hebat. 21 tahun lelaki geus kawin, tapi wani jeung usahana. Jadi kalau urusan pernikahan itu bukan urusan tua atau muda, urusan laki-lakinya sudah punya pekerjaan nggak, sudah punya penghasilan nggak. Jadi walaupun usia 40 can gawe-gawe, tau nggak kakawin era. Walaupun usia 20 ya kalau memang sudah punya kemampuan ekonomi ya kawin aja. Gitu. Saingannya sama tentara, Pak, dulu juga pacarnya tentara. Oh, jadi mendapatkan ini bersaing dengan anggota TNI. Iya, Oh, pacarnya dulu di mana? di Bandung. Di Bandung. Di Iya. Di AU. di Angkatan Udara. Saya Sudah punya pacar? Ketemu sama Akang? dia lagi sakit hati awalnya. Oh, sakit hati sama pacarnya. Iya. Oh, yang Angkatan Udara itu. Iya. Ya itu mah karena diputusin. Sebelumnya. Hah? Sebelumnya udah sakit hati. Terus ada juga yang suka sama Ya. Angkatan Udara. Nah, terus kok bisa ngalahin Angkatan Udara tukang sayur? Nah, gimana ceritanya bisa mendapetin? Kan sudah jelas dong, pacarnya itu anggota Angkatan Udara. Iya. Pasti gagah dong, bajunya gagah, ada pangkatnya. Ya kan? Bisa dikalahin sama pegawai kontrak pabrik gimana? saya ngeyakinin aja Pak. Mau ngeyakinnya gimana? Ya saya tulus gitu Pak, sayang. Oh. Terus kalau Kan tulus itu sekarang kelihatannya. Kalau awal kan biasa ngegombal. Kok bisa ngedapetin?
Nggak bisa diungkapin Pak. Oh, bisa diungkap. Teteh kenapa pilih dia? Nggak tahu. Aduh. Tapi sekarang sudah meyakini bahwa dia adalah pilihan yang terbaik ya? Iya. Oh, kamu laki-laki hebat. Calon saudagar. Saya ngasih tahu aja, jadi orang kaya. Karena banyak yang usaha begini. Nih, yang teman saya sebelah ini. Sama, dagang. Istrinya malah yang dagang. Buka toko, jualan beras. Nah, ini sakedeng deui mau lebaran dia, jualan baju pasti. Baju online. Wah, padahal gajinya udah gede. Karena perusahaan motor. Gitu. Ya, ini mah istrinya yang jualan. Jualan beras, buka beras, toko beras di rumahnya. Jualan baju, segala dijual Pak mah. Nah, ini mah suaminya. Tapi anu kieu mah kakarek manginya nya. Oh, Jualan sayur kan gengsi. iya jualan sayur loh, Mas, jualan sayur. Pernah nggak ke kantornya kesiangan kerjanya? Nggak pernah. Telat. Waktu itu pas hujan Pak. Terus hujan pas saya belanja ke Kopo pasar Induk Pak, mau sebelum Kayak sebentar. Itu jadwal kerja masuk jam berapa? 10 Pak. Jam 10 malam. Pagi. Ada pesanan bawang merah yang banyak itu, jadi harus ke Kopo dulu. Jam 10-nya jam 10 pagi. Jam 10 malam. Malam. Saya Kan belanja ke Kopo mah subuh. enggak kan 24 jam di depan pasar. Iya tahu. Saya berangkatnya waktu sebelum kerja mah jam sebelum isya Pak. Oh, jadi masuknya harusnya jam 10 malam. Terus kemudian karena ada pesanan bawang, Saya ke pasar Induk dulu, Cikopo. pasar induk Cikopo terus. Pulang biasanya target jam 9 udah sampai sini. Mhm. Itu hujan Pak, berhenti dulu di pinggir jalan. Harusnya jam 9 sudah sampai sini. Ya, Hujan. hujan terus langsung sayurannya dibawa ke pabrik Oh. di parkiran depan. Oh, jadi karena hujan pakai motor. Berhenti dulu karena hujan. Karena kalau bawang kehujanan busuk. Busuk, Pak. Nah, terus berhenti dulu, kemudian berapa jam? Pokoknya nyampe pabrik itu masuk tuh jam 10.20 Pak. 10.20 masuk pabrik. Oh, berhenti dulu. Akhirnya terlambat. Dan masuklah jam 10.20. Beli bawangnya seberapa kintal? Cuman 20 kilo Pak. Beli bawang 20 kilo ke pasar induk. Iya Pak. Emang selisihnya berapa antara pasar Kalijati dengan pasar induk Cikopo? 4.000 Pak. Oh ya lumayan. Kali 20 kilo. Berarti 80.000 selisihnya. 80.000 selisihnya. Bensin habislah 5.000. 2 liter Pak. Oh 2 liter. Jalan. Jadi 20.000. Jadi 4 liter. 30.000 lah Pak. 30.000. Masih ada kebagian 50.000. Ya jadi demi 50.000 itu rela kehujanan dan rela masuk pabrik telat. Dihukum tak? Di SP? Enggak. Jangan ditegur dulu. Oh ditegur. Jangan sekali. Tapi alasannya memang beli bawang. Iya beli bawang dari Kopo. Telat. Kan itu bukan urusan perusahaan. Oh ya memang itu bisa. Ya memang nggak bisa. Saya mohon maaf ya. Saya telat karena beli bawang berem dulu. Ari siapa kan pokoknya digaji kalau beli bawang berem. Iya. Iya, itu salah satu pengalaman. Ada lagi pengalaman pahit lagi jualan sayur selain ditipu 2 juta, nganyuk temayar. Itu Pak paling guling Pak. Pas lagi standar terlalu belum miring Pak. Belum miring. Saya turun langsung jatuh. Terus Rusak ke dagangan. rusak Pak. Gerobak juga rusak. Akhirnya jualan nggak jadi. Sebenarnya Pak bantuin semua orang yang lagi jalan kan ngalangan jalan Pak beli. Oh, tapi tetap jualan jadi. Jadi, Cuman sudah rusak sebagian barangnya. Masih mending Kang, tukang sayur tiguling.
Nu murah ukur bawang bang jeung tomat. Coba tukang baso diguling, banyak yang ke Banyur ke anak-anak pelanggannya. Tukang baso ke Banyur banyak pak. Resikonya lebih tinggi tukang baso pakai motor daripada tukang sayur. Orang mekanik kan berpikir dong, gimana caranya? Ininya kan bisa, ininya pakai besi, kemudian ininya pakai standar. Gitu, ini dia tak, bro. Jadi dia nanti bisa ikut nyetandar. Itu kan orang mekanik, jurusan otomotif kan? Orang otomotif, harus ngerti. Pokoknya enak jadwal mandi. Mau tidur. Nyarian pamajikan, wah ki panas karena. Jadi sekarang jadwal tidur apa jadwal meniduri? Oh tidur. Ya tuh selamat. Pokoknya hebat lah. Tuh kan nih, laki-laki berhasil ya. Ternyata prinsip-prinsip dasar hidupnya kuat. Sudah punya rumah loh, punya tanah, punya aset. Dan ini juga dulu rumah neneknya dibeli oleh mamanya. Saya yakin tuh nanti dibeli sama dia. Bener kan? Oh, katingali yuk. Pokoknya banget tuh kieu mah banget ngumpulkeun we, hese ngabalanyakeun eta ciri khasna. Sabab orang kaya itu rajin mengumpulkan, kadang sulit membelanjakan. Itulah ciri khas orang kaya. Saya pi beunghareun. Jadi beungeutna beungeut ngumpulkeun, hese ngabalanyakeun. Kalau saya mau muka belanja. Kakang, Kang.